Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dengan agenda rutin, yakni kajian Kitabul Adab. Yakni hari ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 27 April tahun 2022, bertepatan dengan hari berapa Ramadan kita? Hari ke-25 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan Allah taala senantiasa menambahkan kenikmatan dan menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alim ulama, guru-guru kita, dan sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Seperti kebiasaan kita, sebelum memulai daripada kitab kajian adab ini yang dikarang oleh guru kita, yakni Syekhul Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, kita kirimkan suratul Fatihah kepada beliau sebagai bentuk takdim, penghormatan, cinta, dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas setiap ilmu yang ditorehkan dalam Kitabul Adab, sehingga kita mampu merasakan nikmatnya melaksanakan etika di dalam hukum Islam. Alhamdulillah. Baiklah ya ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati Rasulullah Nabi Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qur'anina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihil kiram wa ila ruhi arba'atu sahabat Abu Bakar Siddiq Husain Umar Faruq wa ila hadratil muqarrabin wal karamin wa khusus ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad al-Rifai wa Ahmad al-Badawi wa ila hadratil Syaikhul Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi wa khususan ila hadratil Sahibul Kitabul Adab Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim al-Muslim bin barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Kitabul Adab ini merupakan salah satu kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Alhamdulillah, pada bab yang pertama kita sudah membahasnya, yakni adab-adab sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Dan kita sekarang sudah masuk kepada bab yang kedua, yakni tentang apa?
adab ketika bermimpi baik. bermimpi baik dan bermimpi Buruk. Masya Allah. Sementara untuk adab-adab ketika bermimpi baik, sebagaimana yang dianjurkan oleh alim ulama wabil khusus baginda Rasulullah SAW pada halaman ke-51, bahwa jika kita bermimpi baik, ini disunahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca doa. Kemudian tidak boleh menceritakan mimpi baik kita kepada orang lain kecuali kepada orang-orang yang kita cintai, dan mereka adalah orang-orang yang amanah. Kemudian yang keempat, ketika kita diberikan mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan itu motivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ingatlah ya bunayya rahimakumullah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan mimpi yang baik kepada kita, sudah selayaknya kita tidak boleh berbangga diri, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling baik. Oleh karenanya kita dianjurkan tetap tawadhu ketika diberikan mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ketika kita bermimpi yang baik, maka kita mestinya menulis mimpi tersebut di buku catatan kita, di buku diari kita. Kita simpan. Dan kemudian ini dengan tujuan agar apa? Agar suatu saat anak keturunan kita mampu membuka catatan ini, sehingga menjadi motivasi mereka bahwa mimpi baik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan semangat bahwasannya dengan mimpi baik ini kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, jika terdapat seseorang yang telah mengabarkan mimpi baiknya kepada kita, ya, maka kita disunahkan membaca doa-doa atau kalimat-kalimat yang sudah Abi jelaskan sebelumnya. Yang kedelapan, mentafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat, yaitu setelah sholat subuh. Maka jika kita ingin menceritakan mimpi kita kepada seseorang yang barangkali kita ingin tahu tafsirannya atau yang lainnya, maka ceritakanlah setelah sholat fardu subuh. Kenapa? Karena mimpinya masih hangat. Kalau kita menceritakan hari kemudian, mungkin sudah dibumbui dengan cerita-cerita kebohongan dari kita. Karena mimpi ini bentuknya adalah khayalan sebetulnya, ya, bukan pada kenyataan seperti itu. Kemudian sampai nomor berapa? 9. Yang kesembilan, tidak boleh berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik. Bahwa adab-adab ketika bermimpi pun, ingat, tidak boleh mengada-ada mimpi. Tidak boleh berbohong bahwa kita telah bermimpi yang baik. Artinya kenapa? Kalau kita berbohong kepada orang lain, sebetulnya kita telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa alasannya? Karena mimpi ini, mimpi yang baik itu adalah dari malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan jika kita mengada-ada sebuah mimpi, berbohong tentang mimpi yang baik kepada orang lain supaya orang lain menyanjung kita, maka hukumnya haram dan itu adalah perbuatan dosa. Sebagaimana beberapa dalil yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian nomor yang ke-10, ketika kita diberikan mimpi yang baik, maka kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW pada poin yang ke-10, yakni membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur. Membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur ketika berbicara. Jadi yang ke-10 ini disampaikan oleh guru kita, yakni Syekhuna Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, bahwa adab ketika bermimpi yang baik yang harus kita ketahui adalah biasakanlah diri kita untuk senantiasa bersikap jujur ketika berbicara. Kenapa? Karena sikap jujur, ingat, sikap jujur, orang yang jujur dalam hidupnya akan mendorong seseorang bermimpi baik.
Jadi kalau ada pertanyaan dari kita Abia, bagaimana ikhtiar kita supaya bisa bermimpi yang baik, supaya kita bisa ketemu dengan para wali Allah, kita bertemu dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang Allah ridhoi, yakni dalam hidup kita biasakanlah untuk bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Rawahul Bukhari. Paling baiknya mimpi dari kalian adalah yang paling jujur pembicaraannya. Orang yang jujur adalah orang yang kemudian akan Allah anugerahkan mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi-mimpi yang yang baik. Baik dan bagus, ya. Jadi kalau selama ini Abia, saya ini nggak pernah mimpi yang baik-baik, nggak kayak orang-orang yang lain, orang-orang soleh mimpinya ketemu dengan para wali, begitu ya Mas ya. Kemudian bertemunya dengan malaikat-malaikat Allah, misalkan bertemu dengan hal yang indah. Kok saya nggak pernah sih mimpi yang baik-baik kayak orang lain? Wah, jangan-jangan kita mungkin agak sering bohong nih. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin bermimpi yang baik, mimpi yang mengundang cinta Allah, maka perbaikilah ucapan kita, perbaikilah diri kita supaya menjadi insan yang sering berkata jujur. Begitu kuncinya ya. Kemudian yang ke-11, dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi. Dalam kurung, jika mimpi baik, jika mimpi buruk jangan diamalkan. Bagaimana maksudnya Abia? Nah, ini Abia akan jelaskan. Bahwasannya jika dalam mimpi kita mimpi sedang sholat, maka alimil ulama berpendapat kita berarti harus rajin sholat. Dalam mimpi kita bermimpi berziarah ke makamnya para wali, maka kita disunahkan untuk melaksanakan mimpi tersebut. Besoknya setelah bangun tidur, misalkan berziarah ke makam para wali. Maksudnya ya. Contoh misalkan nih Riki, biasanya mimpinya mimpi apa tuh? Mimpi adzan. Ya, mimpi bangun sahur. Ya, maka itu berarti mimpi yang baik. Berarti Allah itu nyuruh ngasih amanah ke Riki supaya begitu. Ya, supaya adzan, supaya bangunin sahur. Makanya kalau Riki cerita ke Abia suka mimpi begitu, cina Riki mah itu ya. Ini ada hubungannya dengan poin yang ke-11, bahwa jika bermimpi yang baik itu berarti datangnya dari malaikat-malaikat Allah. Ya, adzan itu baik, bangunin sahur itu baik, kecuali kalau mimpinya mimpi maling, mimpi mabok-mabokan, mimpi apalagi itu ya, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Karena itu datangnya daripada setan laknatullah alaih. Jadi ingat ya, kalau ada mimpi yang baik, itu harus kita laksanakan setelah bangun tidur. Mimpi baca Quran, maka setelah bangun tidur langsung ambil air wudhu, kemudian membaca Al-Quran. Paham ya? Jadi itu kita disunahkan, kalau mimpi baik itu harus kita laksanakan. Gitu ya. Hanya mimpi yang baik, mimpi yang buruk yang mudorot,
yang menimbulkan kebencian Allah, yang menimbulkan murka Allah, ya kita jangan. Ya, apakah ada keterangannya? Ada. Ya, silakan didengarkan di sini. Ini ada sebuah hadis an Ibni Khuzaimah bin Tsabitin an ammihi Abi Khuzaimah radhiyallahu anhu annahu ra'a fi ma yaron naim annahu sajada ala jabhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fataja'alahu wa qala saddiq ru'yaka fasadaka ala jabhatihi rawahul sini rawahul Baghawi ya. Dalam syarah Sunnah qauluhu saddiq ru'yaka amrun minat tasdiqi ay i'mal bimuqtadaha qala mudhir hadza tasridu bi anna man ra'a ru'ya yustajab terus yustahabu an ya'mala biha fil yaqadu in kanat tilka ru'ya syai'an fihi ta'ah misla an yara ahadu ayusalliya aw yasuma aw yatasaddaqa bi syai'in min malihi aw yazura salihan wa ma asbaha dzalik. Ya, ini dalam kitab Syarah Mishkatul Misbah. Jadi dari sahabat Ibni Khuzaimah bin Sabit dari pamannya Abi Khuzaimah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dia bermimpi sebagaimana mimpinya orang yang tidur. Dalam mimpi tersebut dirinya sujud pada kening Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dia bangun dari tidurnya, dia mengabarkan mimpi tersebut kepada Nabi, dan saat itu Nabi dalam posisi berbaring. Maka Nabi berkata kepadanya, benar mimpimu, lakukanlah sebagaimana apa yang telah kamu lihat dalam mimpimu. Kemudian dia sujud pada kening Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, ikhwani akhwati rahimakumullah. Berkaitan dengan mimpi-mimpi yang baik, kita disunahkan melaksanakannya karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang patut kita syukuri, yang patut kita nikmati dan kita amalkan setelah bangun dari tidur. Masya Allah. Kemudian yang ke-12, silakan ditulis. Mengetahui keutamaan dari mimpi yang baik. Abia, saya nih sering mimpi baik. Itu maknanya kenapa ya? Itu kira-kira artinya apa? Tafsirannya bagaimana? Karena alhamdulillah selalu bermimpi baik. Ada apa ini? Gitu ya. Maka di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illa mubashshiratu." Qalu wa mal mubashshirat? Qala ru'yas salihah yarawha ar-rajulu aw turalahu. Rawahu Ahmad. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah makna mubasyirat? Wa ma mubasyirat? Begitu kata para sahabat. Qala, baginda Rasulullah SAW belum menjawab, ru'ya salihatu yarohar rajulu au turalahu. Mimpi yang dilihat oleh seseorang atau mimpi baik yang dilihat untuknya. Jadi ternyata ini ya ayuhal hadirun, mimpi yang baik merupakan tanda-tanda kenabian. Ya, bukan tanda-tanda kita akan jadi nabi, tapi merupakan bagian daripada sisi kenabian. Karena hamba Allah, wabil khusus para nabi dan para rasul, mereka rata-rata selalu bermimpi baik. Maka jika ada manusia seperti kita, orang awam seperti kita bermimpi baik,
maka kita mendapatkan sebagian daripada sisi kenabian tersebut. Alhamdulillah. Seperti halnya alimil ulama, mereka berdakwah. Sementara dakwah adalah tabligh, dan tabligh merupakan daripada sifat-sifat kenabian. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, maka mimpi yang baik ini yang biasanya dijadikan dengan nama mubasyirat. Gitu ya. Kita bermimpi yang baik atau orang lain ya melihat diri kita dalam kebaikan, dalam mimpi baik. Ya, kita sedang berbuat baik dalam mimpi seseorang. Itu juga merupakan bagian daripada mubasyirat seperti itu. Jadi alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat Nabi sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita bacakan kalam hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqala wa lakamul maqala ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.